Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan mengenai aturan mendirikan mal pelayanan publik. Penjelasan ini didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 89 tahun 2021. Penjelasan pada video ini meliputi pengertian dan tujuan penyelenggaraan mal pelayanan publik, kemudian pelaksanaannya, kemudian pengajuan usul penyelenggara mal pelayanan publik, kemudian verifikasi permohonan penyelenggaraan mal pelayanan publik, kemudian tindak lanjut persetujuan, juga penyelenggara mal pelayanan publik, kewajiban organisasi penyelenggaranya, kemudian pelayanan mal pelayanan publik, kemudian pendanaan, juga ada penyelenggaraan mal pelayanan publik di Provinsi DKI Jakarta dan pengalihan mal pelayanan publik. Langsung saja kepada poin yang pertama. Apa itu mal pelayanan publik? Mal pelayanan publik adalah pengintegrasian pelayanan publik oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten atau kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, juga swasta secara terpadu pada suatu tempat. Kemudian apa tujuan dari penyelenggaraan mal pelayanan publik? Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan pelayanan, untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan memberikan kemudahan berusaha. Kemudian ada poin berikutnya, pelaksana mal pelayanan publik. Yang pertama ada pemerintah kabupaten atau kota yang berfungsi untuk melaksanakan penyelenggaraan mal pelayanan publik dengan menyediakan pelayanan pada beberapa tempat sesuai kebutuhan dan bersifat lintas kabupaten atau kota yang diselenggarakan bersama mal pelayanan publik kabupaten atau kota lain. Kemudian ada juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertugas untuk mengarahkan prioritas pelaksanaan penyelenggaraan mal pelayanan publik pada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota tertentu. Kemudian poin berikutnya, pengajuan usul penyelenggaraan mal pelayanan publik. Pemerintah kabupaten atau kota menyampaikan usul penyelenggaraan mal pelayanan publik kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, usulan tersebut sekurang-kurangnya meliputi surat resmi pengusulan dari bupati atau wali kota yang bersangkutan dan kajian urgensi pembentukan mal pelayanan publik. Nah, kajian urgensi di sini sekurang-kurangnya meliputi kondisi wilayah pemerintahan kabupaten atau kota pengusul, kemudian kegiatan masyarakat dan dunia usaha yang memerlukan pelayanan perizinan dan non-perizinan. Selanjutnya, kesiapan pemerintah kabupaten atau kota dalam penyediaan infrastruktur. Dan yang terakhir, dukungan pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak terkait. Kemudian verifikasi permohonan penyelenggaraan mal pelayanan publik. Ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melakukan verifikasi paling lama 30 hari sejak surat usulan diterima secara lengkap. Kemudian dalam melakukan verifikasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melibatkan kementerian atau lembaga terkait. Kemudian persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disampaikan kepada pemerintah kabupaten atau kota pengusul setelah proses verifikasi tersebut telah selesai.
Kemudian poin berikutnya, tindak lanjut persetujuan. Pemerintah daerah, kabupaten atau kota menindaklanjuti persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Setelah diverifikasi, kemudian ditindaklanjuti, dan dalam menindaklanjuti persetujuan ini, pemerintah kabupaten atau kota melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga serta organisasi penyelenggara untuk memberikan pelayanan publik dalam mal pelayanan publik ini. Nah, koordinasi ini akan menghasilkan dokumen kesepakatan bersama, kemudian perjanjian kerjasama, dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudian penyelenggara mal pelayanan publik. Penyelenggara mal pelayanan publik pada pemerintah kabupaten atau kota adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP secara ex officio. Dan tugasnya adalah melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada gerai pelayanan. Kemudian fungsi mal pelayanan publik adalah untuk penyediaan sarana, tempat, dan atau ruang pelayanan. Kemudian penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan mal pelayanan publik. Kemudian pengoordinasian ketersediaan standar pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam mal pelayanan publik. Kemudian penjaminan kualitas pelayanan dalam mal pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan. Kemudian penyediaan tata tertib. Selanjutnya penyediaan mekanisme pengelolaan dan penyelesaian pengaduan masyarakat, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan mal pelayanan publik. Kemudian selanjutnya kewajiban dari organisasi penyelenggaranya, diantaranya adalah wajib menempatkan pelayanannya dalam mal pelayanan publik sesuai kebutuhan dan kondisi daerah. Juga penyelenggaraan mal pelayanan publik ini didasarkan pada mekanisme dan prosedur yang dikoordinasikan oleh penyelenggara mal pelayanan publik. Kemudian poin selanjutnya ada pelayanan mal pelayanan publik. Pelayanan ini terdiri dari 4 jenis pelayanan. Yang pertama adalah pelayanan langsung, kemudian pelayanan secara elektronik, kemudian pelayanan mandiri, dan yang terakhir pelayanan bergerak. Akan dibahas satu-satu di sini. Yang pertama, pelayanan langsung. Pelayanan langsung adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dan penerima pelayanan secara tatap muka. Kemudian ada pelayanan secara elektronik. Ini adalah jenis pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara pelaksana dan penerima pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Jadi tidak dilakukan langsung secara tatap muka. Kemudian yang ketiga ada pelayanan mandiri. Jenis pelayanan ini dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang telah disediakan. Dan pelayanan yang terakhir adalah pelayanan bergerak. Pelayanan ini disediakan oleh penyelenggara mal pelayanan publik atau gerai pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi. Kemudian ada beberapa sumber dana untuk penyelenggaraan mal pelayanan publik. Yang pertama adalah pendanaan tersebut dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
juga bisa pada gerai pelayanan, maka menjadi tanggung jawab organisasi penyelenggara pelayanan publik. Selain dua sumber dana tersebut, bisa juga bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Kemudian berikutnya, penyelenggaraan mal pelayanan publik di pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta melaksanakan penyelenggaraan mal pelayanan publik, dan di sini mereka dapat menyediakan pelayanan pada beberapa tempat sesuai kebutuhan dan bersifat lintas provinsi atau kabupaten atau kota. Kemudian pengalihan mal pelayanan publik. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini adalah pemerintah daerah provinsi yang telah menyelenggarakan mal pelayanan publik di ibu kota provinsi sebelum berlakunya peraturan presiden wajib menyerahkan penyelenggaraan mal pelayanan publik kepada pemerintah daerah kabupaten atau kota yang menjadi lokasi ibu kota provinsi dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak berlakunya peraturan presiden. Kemudian juga pemerintah daerah kabupaten atau kota yang telah menyelenggarakan mal pelayanan publik sebelum berlakunya peraturan presiden ini tetap menyelenggarakan mal pelayanan publik. Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan mengenai aturan mendirikan mal pelayanan publik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.